Nah, konten kayak gini loh yang aku maksud. Ini namanya konten yang berbobot, ada isinya, ada maksudnya, ada narasinya, ada editingnya. Niat bikin konten. Bikin konten itu jangan asal upload video kayak orang update status di WhatsApp. Jangan seperti itu ya teman-teman. Tahu nggak teman-teman, senjatanya seorang konten kreator itu supaya akunnya bertumbuh baik adalah punya ciri khas. Nah, teman-teman udah punya ciri khas belum buat konten-konten teman-teman semua? Kalau belum punya ciri khas, ayo bangun ciri khasnya atau branding teman-teman. Halo teman-teman semua, aku mau ngenalin nih, aku punya teman baru. Nah teman-teman, jangan salah interaksi. Aku udah interaksi sana sini, tapi nggak ada yang mau mampir balik. Berarti kuncinya adalah teman-teman salah cari teman interaksi. Cari yang pasti-pasti aja deh, yang mau interaksi balik ke akun teman-teman. Ayo kita follow bareng-bareng kakak Neni atau Bebo. Nah ini profilnya ya, ini profil dari kakak Neni. Nah jangan sampai salah kakakku, follownya yang ini ya kakakku. Nah kakak Neni ini pasti akan mau mampir balik kalau teman-teman semua mau berinteraksi ke akunnya kakak Neni. Ayo kita saling support, cari teman interaksi yang aktif-aktif aja ya. Seperti biasa, selama 10 menit ini aku akan mereview akun dari kakak Neni. Nah buat teman-teman semua nih yang akunnya mau aku review juga kayak kakak Neni, caranya gampang banget. Cukup kunjungi profil aku, nanti klik etalase. Nah, diklik aja, nanti diarahkan ke proses pembayaran cukup dengan 85.000 aja. Nanti aku akan buatkan konten dengan durasi kurang lebih 10 menit khusus untuk mereview pertumbuhan akun teman-teman semua. Gak cuma itu, aku juga kasih garansi nih buat teman-teman semua yang sudah merequest video etalase dari saya, bisa inbox saya menanyakan seputar dunia Facebook Pro. Nanti aku akan jawab pertanyaan kakak, jangan sungkan ya. Aku tunggu requestan teman-teman semua. Langsung aja yuk kita simak pertumbuhan dari akun kakak Neni. Nah, kakak Neni ini masih tergolong akun pemula ya, pengikutnya masih 3,3 ribu pengikut. Ya belum ada 5.000, tapi nggak apa-apa kakakku, dulu saya pertama kali berkonten di Facebook itu juga pengikutnya masih 4.000, sampai sekarang udah 84. Nah, tentu itu melewati beberapa proses yang tidak mudah ya kakakku. Jadi, kakak Neni jangan patah semangat, tetap terus harus membuat konten secara konsisten yang menarik dan berkualitas. Kalau kita lihat bio profil dari kakak Neni ini merupakan seorang traveler ya kakakku. Jadi kakak Neni berdomisili di Bali dan kakak seorang traveler gitu. Kakakku ini sudah cukup jelas untuk bio profilnya, tapi mungkin bisa ditambahkan dengan kata-kata persuasif supaya nanti ketika konten kreator lain ataupun audiens melihat bio profil kakak lebih tertarik lagi untuk melihat konten-konten kakak. Nah, konten dengan tema traveling seperti kakak Neni ini ada banyak sekali di Facebook Pro ini ya kakakku. Coba, apakah kakak sudah memiliki ciri khas lain yang membedakan dengan konten-konten para konten kreator lain dengan sama-sama mengambil tema traveling? Kalau misalnya kakak belum punya ciri khas, coba kakak bangun itu ya supaya kakak memiliki branding di akun kakak. Nah, kalau untuk jumlah interaksinya, ini menurut aku sudah bagus ya, interaksinya bisa ditingkatkan lagi, tapi udah cukup tinggi ya dengan jumlah pengikut kakak segitu. Tapi untuk viewersnya kakakku ini masih tergolong sedikit ya, masih di angka 100-200. Itu kenapa bisa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena algoritma belum membaca penuh isi konten kakak itu konten apa. Kalau kita lihat, 3 konten terakhir kakak, yang ini, dan yang ini. Nah, 3 konten ini kakak sudah mulai membuat konten yang benar-benar bernarasi ya, yang berkonsep, sudah menggunakan sentuhan editing, terus juga ada pembuka, inti dan penutupnya, ada isinya, ada bobotnya gitu ya kakak, daripada konten-konten yang sebelum kakak. Kalau kita lihat, ini adalah postingan lama kakak. Lagi jalan-jalan, tapi kenapa aku lihat bosnya ini kok tidak berdaya? Mungkin karena dia belum makan siang ya. Nah, kami sekarang lagi ada di Masjid Al Hidayah yang ada di Bedugul. Nah, di sini yang dia terus laut berjalan, nginak ke laut, nginak ke danau. Mandak stop, mandak dedak. Ini ada musik berhak cipta ya kakakku, jangan pakai musik yang berhak cipta lagi, karena untuk berkonten ini nanti kakak akan terkena beberapa sanksi pelanggaran, termasuk audio disenyapkan, terus kakak juga terkena bagi hasil, dan ada banyak sekali sanksinya. Jadi kalau bisa musik di download di audio library Facebook atau Meta Sound Collection ya kakakku, bisa ketik aja di Google, kakak ketik aja audio library Facebook, nanti muncul di pertama kali adalah Meta Sound Collection, diklik. Nah di situ kakak bisa mendownload musik yang lisensinya itu jelas bisa digunakan untuk kakak berkonten di Facebook Pro ini dan tidak akan terkena beberapa sanksi pelanggaran. Konten itu harus memiliki narasi, maksud dari pembuka, penutup, inti gitu. Jadi ada bobotnya gitu ya kakak. Itu adalah kontennya karya seorang konten kreator. Walaupun itu hanya misal nari-nari aja, tapi di
video nari-nari itu, misal joget-joget itu memiliki maksud seperti menghibur, nah itu bisa menjadi suatu konten gitu. Tapi kalau hanya postingan yang seperti ini, menurut aku ini bukan suatu konten kakakku, itu masih video biasa. Tapi saya salut kakak mau memperbaiki isi konten kakak di 3 video terakhir. Nah ini kita bisa lihat videonya. Baru di Bali yang bisa tembus ke Pantai Sanur. Desain interiornya mirip kapal pesiar, keren deh. Yuk kita lihat ada apa aja. Tenan-tenannya cukup tergolong middle up, di dalam cukup lengkap sih, mulai dari fashion, lifestyle, dan berbagai macam restoran. Dan paling aku suka di lantai bawah ada floating market yang isinya itu jajanan tradisional. Dan asiknya lagi bukan hanya view doang, tapi ada akses langsung ke pantai. Dan kita bisa menikmati pantai dari dalam mall aja, nggak perlu panas-panasan. Nah, konten yang seperti ini jujur PR-nya cukup besar kakakku. Kenapa aku bilang PR-nya cukup besar? Karena kakak harus memiliki ciri khas yang membedakan dari konten kreator lain dengan temanya sama, yaitu sama-sama traveling. Nah, karena traveling ini jujur ini termasuk hampir mirip dengan konten yang random. Karena kadang kita mengupload mall, kadang pantai, kadang mungkin tamasyanya ke tempat rekreasi yang lain gitu, pegunungan ataupun mana. Nah itu biasanya Facebook akan sulit untuk mendeteksi itu konten apa gitu kakak. Nah makanya kita bantu dengan apa? Hashtag. Nah hashtagnya mungkin kakak bisa disamakan semua nih kontennya. Nah ini kan kakak kan hashtagnya ada semua orang, jangkauan luas, real FYP, Bali, publik, ceritaku di Bali, sorotan. Oke, kakakku gunakan cukup 6 hashtag. Ya maksimalnya 6 hashtag, 3 hashtag utama jangan pernah dirubah. Nah, yang dirubah 3 hashtag lanjutannya. Contoh, kakak gunakan ceritaku di Bali, misal. Ataupun yang pertama traveling. Traveling, yang kedua traveling Bali, yang ketiga cerita di Bali. Nah, ini jangan dirubah-rubah. Pakai itu terus kakakku, hashtagnya itu terus. Nah, baru yang hashtag keempat, kakak bisa rubah sesuai isi konten. Contohnya mall Sanur, atau Sanur, ataupun yang keenam, pantai Sanur, gitu, misal. Kayak gitu ya kakakku. Jadi 3 hashtag jangan pernah dirubah, 3 hashtag selanjutnya dirubah sesuai isi konten. Nah untuk konten-konten kakak 3 terakhir ini kakak bisa menyamakan hashtagnya terus supaya nanti Facebook bisa mendeteksi konten kakak itu konten apa ya kakakku. Nah terus untuk konten-konten kakak sebelum ini mungkin kakak bisa hapus saja semisalnya yang ada pelanggaran hak ciptanya ataupun durasi minimal kontennya tidak sesuai. Nah itu kakak bisa dihapus. Gunakan jadwal konsisten posting. Ya kakakku, nah ini aku berikan jadwal konsisten posting. Nah kakakku bisa mengaplikasikan jadwal ini untuk mudah terbaca algoritma ya kakakku. Tapi senjata utamanya tetap membuat konten yang menarik dan berkualitas. Itu senjata utamanya. Nah nanti kakak bantu dengan jadwal konsisten posting. Nah ini jadwalnya. Kakak bisa menggunakan jadwal ini atau jadwal yang nomor 3. Nah yang ini. Ya, kakak bisa pilih salah satu. Kakak terapkan jadwal posting ini sampai kapanpun kakak berkonten di Facebook Pro ini, sampai akun kakak bertumbuh dengan kuat. Gitu ya, nanti kalau kakak sudah bisa membuat konten yang menarik dan berkualitas, menerapkan jadwal yang saya kasih, kurang lebih sekitar 2-3 bulan, akun kakak akan bertumbuh dan terbaca oleh algoritma dengan maksimal. Nah, untuk konten-konten kakak ini yang terdahulu gitu, yang masih belum berkonsep, yang belum bertema, yang belum kakak editing, mungkin bisa dihapus saja. Yang ada pelanggaran hak ciptanya mungkin bisa dihapus saja. Itu saran dari saya. Gunakan jadwal posting konsistennya. Terus kalau bisa interaksinya digacorin lagi nih kakakku. Karena memang tidak memungkiri akun pemula segala aspeknya harus dirintis dulu. Dan PR yang utamanya nih ya kakakku, karena kakak sudah bisa membuat konten nih ya. Kakak sudah tahu editing, sudah tahu cara pengambilan konten, dan resolusinya sudah cukup tajam. Kakak hanya perlu mencari apa yang membedakan di akun kakak, di konten kakak itu. Nah kakak harus mencari jati diri itu. Yang tahu hanya kakak sendiri. Mungkin kakak bisa membuat opening yang khas, yang mengidentifikasikan bahwa itu adalah konten kakak. Jadi ketika nanti orang lain atau audien melihat konten kakak, orang itu udah langsung tahu nih, oh ini kontennya kakak Neni gitu ya. Karena ada banyak sekali konten kreator di Facebook Pro ini yang mengambil tema sama-sama traveling. Oke kakakku, mungkin tidak banyak yang bisa saya bahas di sini ya kakakku. Pada intinya untuk 3 video terakhir ini kakak sudah mau ngemas videonya dengan menarik, dengan bagus. Tinggal cari ciri khasnya yang membedakan konten kakak dengan konten kreator yang lain. Terus juga kakak bisa gunakan jadwal posting konsisten. Jangan pernah tidak posting untuk seharinya. Kakak harus punya stok konten. Stok konten itu untuk apa? Untuk jaga-jaga apabila kakak kondisinya sakit berhari-hari, kakak tidak bisa membuat konten, kakak punya stok konten. Nah sebagai saran aja, untuk seorang konten kreator itu diusahakan memiliki stok konten untuk 2 minggu ke depan. Tujuannya apa? Supaya visibilitas dan kredibilitas akun kita itu tetap terjaga dengan kita postingnya itu secara konsisten tanpa ada jeda. Jadi jangan pernah sekarang posting besok tidak,
terus besok posting, besok tidak lagi. Jangan seperti itu ya kakak, nanti akunnya mau bertumbuh sampai kapan gitu ya kakak. Jadi tetap harus posting konsisten. Jadi kakak misal hari Senin punya jadwal posting konsisten, upload reels dan foto, ya kakak harus posting itu terus di setiap hari Senin. Jamnya pun harus disamakan, durasi minimal kontennya juga harus diperhatikan, karena tidak memungkiri dengan kita mengupload konten dengan memperhatikan durasi minimal konten maksimal, itu yang akan terjadi, pertumbuhan akun kita juga akan optimal. Nah, untuk video reelsnya diusahakan mengupload konten dengan durasi minimal 60 detik, maksimalnya 90 detik. Dan untuk video VOD atau video panjang, durasi minimalnya adalah 3 menit ya kakakku. Itu untuk akun terbaca algoritma dengan maksimal. Jadi dalam 1 minggu kita wajib mengupload konten ada yang minimal durasi 3 menit, 5 menit, dan 10 menit. Gitu ya kakak, semoga ini bermanfaat kakakku semua. Untuk teman-teman semua yang mau akunnya aku ulas, teman-teman bisa mengunjungi profil aku, klik etalase yang ada di profil aku, nanti diarahkan ke pembayaran. Cukup dengan 85.000 aja, nanti aku akan buatkan video khusus mengulas akun teman-teman semua, beserta aku akan promosikan akun teman-teman semua. Aku tunggu requestan dari teman-teman semua ya. Cukup sampai di sini yang bisa saya berikan untuk kakak Neni. Apabila ada pertanyaan jangan sungkan untuk inbox saya. Semoga ini bermanfaat. Salam sukses Facebook bro. Bye.